Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, dan kita puji Tuhan bertemu lagi. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kehendak Tuhan bagi setiap Bapak Ibu dan kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini adalah bicara soal perilaku hidup menurut standar Alkitab. Perilaku hidup menurut standar Alkitab. Kita penting untuk bicara hal ini Bapak Ibu sebab kita harus di dalam pedoman-pedoman sesuai apa kata Alkitab. Jika meleset atau menyimpang dari hal itu makanya akan berdosa yang disebut hamartia. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami mengucap syukur yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau pada hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibentuk seturut firman-Mu, dan jadilah sesuai kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya bicara bahwa tema pada hari ini kita bicara perilaku hidup menurut standar Alkitab. Standar itu adalah sebuah patokan, ukuran yang harus diikuti atau pedoman Bapak Ibu. Sekarang ini bicara kualitas. Bicara kualitas. Kalau kita meleset dari standar itu, maka disebut cacat produksi. Kalau di dalam produksi produk-produk barang, itu ada disebut SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi mutunya sudah ditetapkan. Kualitasnya sudah dinyatakan harus seperti apa yang ditetapkan tersebut. Jika meleset, maka bisa dikatakan itu adalah cacat produksi. Begitu pula dengan perilaku setiap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu di antara kita sudah menyimpang jauh dari standar-standar Alkitabiah. Sudah menyimpang dari standar Tuhan. Apakah ini bisa dianggap sepele? Tidak bisa, saudaraku. Ini akan berakibat fatal, bisa disebut cacat produksi atau cacat perilaku. Ini penting Bapak Ibu supaya kita mengembalikan nilai-nilai perilaku kita menurut standar atau pedoman dari Tuhan. Karena kita sebagai orang yang bertuhan harus seperti itu. Tidak mengikuti standar-standar duniawi. Kalau engkau mengikuti standar duniawi, Bapak Ibu, engkau akan mencelakakan dirimu sendiri karena Tuhan tidak berkenan. Ada ayat yang saya akan kasih Bapak Ibu mengenai hal itu yang sangat jelas sekali di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepadamu, atau kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Saudara, firman Tuhan ini sudah barang tentu sangat menyesakkan, sangat tidak mengenakan Bapak Ibu, seakan-akan kita tidak percaya. Kok bisa sebegitunya Tuhan terhadap kita? Yang setiap hari berseru kepada Tuhan, setiap hari beribadah, setiap hari berdoa. Kok ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, bahkan ditolak oleh Tuhan. Nah, inilah satu contoh bukti Bapak Ibu. Mungkin kita punya ucapan sesuai standar Tuhan, tapi perilaku kita tidak. Tuhan berhitung di situ, saudaraku. Iya kan, walaupun kita sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, saudaraku, tetapi perilaku kita jahat. Itu tidak sesuai pedoman atau standar dari Alkitab, standar dari Tuhan. Dengan kondisi demikian, saudaraku, bakal menyesal kita di kemudian hari.
Sebab pada nyatanya ditolak, saudaraku. Satu hal yang sangat ironis kalau menurut saya. Ya, apalagi terhadap hamba Tuhan. Ini sebetulnya keseharian hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Iya kan? Atau bisa disebut juga keseharian orang-orang Kristen. Mengusir setan demi nama Yesus. Iya kan? Menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Iya kan? Berseru demi nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus. Tapi waktu itu Tuhan berterus terang, engkau pembuat kejahatan. Hanyalah dari hadapanku. Satu nilai cacat produksi. Satu nilai cacat rohani. Kita seharusnya tidak demikian, Bapak Ibu. Siapa yang mau demikian kondisinya? Nah, perlu kita hati-hati di dalam hidup ini. Ya kan, pedoman kita adalah Alkitab. Apa yang menurut kata Tuhan? Apa menurut kata Alkitab? Bukan menurut kata orang pintar. Bukan menurut kata orang bijak. Tapi menurut firman Tuhan saja kita boleh hidup. Ini penting supaya hidup kita menyelaraskan. Iya kan, akan nilai-nilai berpedoman kepada patokan-patokan yang jelas. Menurut kata Tuhan. Memang tidak nyaman menurut apa kata daging kita. Tetapi kita bukan mencari kenyamanan menurut apa kata manusia kita. Tapi kita mencari nilai-nilai yang Tuhan selalu berkenan, saudaraku. Ini penting ya, saudara. Jadi perilaku atau pedoman hidup kita dalam berperilaku adalah menurut sesuai dengan kata Alkitab. Adapun yang pertama, saudaraku, adalah standar kebaikan. Saudaraku, standar kebaikan kita ini menurut siapa? Ini penting. Iya kan? Kalau standar kebaikan menurut dunia, saudaraku, itu pasti beda menurut standar Tuhan. Saya ambil, saudaraku, menurut standar Tuhan. Iya kan? Menurut standar Tuhan, yaitu di Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Standar kebaikan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini standar Tuhan. Kalau standar manusia, standar dunia, kamu jahat, aku jahat. Kamu baik, aku baik. Iya toh? Iya kan? Kalau demikian kondisi yang kita berpedoman di situ, Bapak Ibu, kita tidak sesuai standar Tuhan. Kata standar Tuhan, kata firman Tuhan, jangan engkau berbuat jahat terhadap orang yang berbuat jahat. Berbuat baiklah kepada orang berbuat jahat. Ini standar Tuhan, saudaraku. Bahkan jika seterumu lapar, kasih makan, saudaraku. Ini kan kebalikan dari apa kata dunia. Mungkin kata orang-orang dunia, kita orang bodoh. Kalau orang jahat sama kita, harus kita balas. Itu kita orang pintar. Ya biar saja apa kata dunia itu. Mungkin pintar menurut dia, tapi ada resiko di hadapan Tuhan. Itu namanya goblok. Iya kan? Itu namanya bodoh menurut Tuhan. Tapi kalau menurut Tuhan, saudaraku, jika seterumu lapar, jika musuhmu lapar, kasih makan, saudaraku. Ini standar berat memang, kalau menurut kedagingan. Tapi mau tidak mau, kita harus mau, saudara, mengikuti apa kata Tuhan. Makanya di sini kita bisa menjaga hati kita supaya tidak dendam. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Berilah tempat bagi Tuhan untuk membalas dan menaruh murkanya kepada orang itu. Tapi juga nggak boleh demikian. Iya ya Pak, kita harus mengampuni orang yang bersalah sama kita ya Pak. Biar orang tersebut Tuhan bikin lumpuh, Tuhan bikin stroke. Itu juga tidak boleh, saudara. Itu sama aja memakai tangan Tuhan untuk engkau membalas. Seringkali kan orang Kristen begitu, culas, licik, saudaraku. Iya kan? Dia memakai tangan Tuhan dalam doanya untuk membalas kejahatan orang yang menjahati dia. Itu namanya lebih buruk dari orang dunia, saudaraku. Orang dunia saja tidak memakai tangan Tuhan untuk membalas. Banyak orang Kristen berdoa seperti itu. Tuhan Yesus, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Tetapi engkau sendirilah biar yang membalaskan kepada orang itu agar orang itu lumpuh, agar orang itu bangkrut. Ini kan kurang ajar, saudaraku.
Ini bukan Kristen yang benar, itu justru sudah jauh dari pedoman Tuhan. Sudah jauh dari standar Tuhan. Standar Tuhan titik. Orang berbuat jahat sama kita, jangan dibalas. Kita balas dengan berbuat baik. Jika musuhmu lapar, kasih makan. Dan janganlah engkau dikalahkan dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang standar pedoman dari Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari standar itu, Bapak Ibu, kita harus balik. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus rela. Supaya engkau dibentuk menurut kehendak Tuhan. Sehingga hidupmu menurut kebaikan Tuhan, bukan menurut kebaikan orang dunia. Bukan menurut kebaikan apa kata orang-orang yang bukan di dalam kekristenan. Ini penting bagi setiap kita, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu harus beda, Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengajar apa, kita harus bikin apa. Iya kan? Jangan kita sebaliknya, saudaraku. Jadi standar kebaikan kita adalah baik menurut Alkitab. Selalu baik kepada orang-orang yang bikin jahat sama kita. Selalu baik kepada orang yang baik sama kita. Bikin jahat, bikin baik, kita tetap selalu baik. Itu role kita. Itu role model kita menurut apa kata Yesus Kristus. Dan lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu perintah Tuhan loh. Itu standar hidup orang-orang Kristen. Kualitasnya sedemikian rupa. Yang kedua, saudaraku, standar ketulusan. Standar ketulusan. 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 14. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan kesebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Ini standar ketulusan. Bergaul, Bapak Ibu, terlebih lagi kepada orang seiman, tidak boleh ada udang di balik batu. Harus tulus. Harus saling menguatkan, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Bukan pakai istilah dunia, menggunting dalam lipatan. Air susu dibalas air tuba. Tidak boleh begitu, saudara. Ketulusan adalah murni. Kita bergaul saling menopang, saling menguatkan, saling untuk menghormati. Itu nilai ketulusan menurut standar Tuhan. Agar pada hari Tuhan Yesus Kristus kita saling bermegah. Saling memuji, saling menyenangkan, saudaraku. Iya kan? Saling menghormati, saling mengasihi. Harusnya itu nilai-nilai tulus. Tanpa sedikit pun dibikin cacat dengan nilai-nilai nothing tulus. Saudaraku, kita tidak bisa berperilaku munafik. Iya kan? Muka dengan muka kita bilang shalom. Tetapi di belakang kita kasih pukulan. Kasih pukulan. Banyak terjadi seperti itu. Bermuka dua, munafik. Tuhan tahu nilai-nilai itu. Berarti kita bukan ikut standar ketulusan dari Alkitab. Pedomannya bukan standar Alkitab, tapi standar orang-orang duniawi. Kalau itu dilanjutkan, Bapak Ibu, engkau sendiri akan berakibat fatal. Nilai ketulusan ini penting, supaya menjaga hati nurani kita tidak bercacat dan tidak bercelah. Tidak dirasuk atau dirusak oleh nilai-nilai racun-racun dunia. Yang mana di depan manis-manis, di belakang pahit, saudaraku. Di depan kita hormat-hormat, di belakang kita mencibir. Itu banyak terjadi di umat Tuhan, saudaraku. Mari kita mulai saat ini mengikuti standar Tuhan, standar Alkitab. Agar nilai ketulusan kita dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan mampu melihat hati kita yang paling dalam. Ini pentingnya Bapak Ibu kita sadari. Kalau kita sudah jauh dari nilai ketulusan, harus menarik kembali diri kita kepada nilai ketulusan menurut standar dari Tuhan. Menurut pedoman Alkitab, saudara. Kalau tidak demikian, kita menurut standar dunia. Dunia beserta isinya akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Anda mau ikut mana? Terserah.
Terserah, up to you, sebab semua risiko ditanggung masing-masing. Ini penting bagi setiap kita, supaya kita tidak lalai akan standar-standar Alkitab yang sebagai patokan hidup kita. Disitulah kita boleh hidup. Makanya, ya kan, saudaraku, terutama di samping orang beriman, saudaraku, kita benar-benar harus sungguh-sungguh bergaul, saling menopang, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menginjak, bukan saling menghancurkan. Justru kita saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan, saling memulihkan. Kondisi dunia, saudaraku, semakin berat. Kalau bukan kita-kita yang saling menopang, saling mendukung, saling menghormati, siapa lagi, saudaraku? Saling menghibur terlebih lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ikutilah standar Alkitab dalam hal ketulusan. Adapun yang selanjutnya, yang ketiga, standar kesetiaan. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 19. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserahkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada hari Tuhan kita Kristus Yesus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudaraku, ini standar kesetiaan. Kalau kita sudah mengikrarkan setia di dalam jalan-jalan Tuhan, jangan kita terkecoh dengan nilai-nilai yang dari dunia. Makanya di sini dikatakan, peringatkan bagi orang-orang yang kaya, bagi orang yang sudah berhasil. Sebab seringkali terjadi seperti penyimpangan, Bapak Ibu. Tatkala masih miskin, masih berikrar setia dengan Tuhan. Begitu kaya, saudaraku, tidak lagi ada ikrar setia kepada Tuhan. Nah, untuk demikian, kau miskinkah, kau kayakah, itu harus tetap setia kepada nilai Tuhan. Standar Tuhan, standar Alkitab. Karena, saudaraku, Tuhan kita ini tidak berubah kesetiaannya bagi setiap kita. Dia tidak memandang rupa. Lah, kita jangan kepicut dengan nilai-nilai dunia, saudaraku, yang seringkali membuat kita terkecoh, yang tidak lagi setia kepada jalan-jalan Tuhan. Kita sudah merasa hebat, kita sudah merasa berhasil, kita sudah merasa diberkati, yang pada akhirnya, saudaraku, hidup kita terhilang. Pada saat kedatangan Tuhan kedua kali, Bapak Ibu, nama kita tidak disebut. Kita terhilang, dan kita di situ akan terjadi kertak gigi. Kesetiaan menurut Alkitab adalah kesetiaan yang sudah kita ikrarkan dari semula. Bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan yang setia. Setia sampai mati di atas kayu salib. Setia sampai mati dalam pengorbanannya. Kita pun setia. Kondisi apapun yang terjadi tetap setia. Walaupun kita dalam penderitaan, tetap setia. Walaupun kita di dalam berkat-berkat Tuhan, tetap setia. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap setia. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Ini standar Alkitabiah, Bapak Ibu.
Setia bukan menurut kesukaan kita, tapi setia menurut kesukaan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, kita harus kembali kepada norma-norma, pedoman-pedoman yang Alkitabiah. Jika tidak demikian Bapak Ibu, dunia juga sedang untuk mencari orang yang setia kepada mereka. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kita hanya setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu setia ya. Jangan sampai engkau menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Yang selanjutnya yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat adalah standar kesejatian. Standar kesejatian. Yohanes 1 ayat 47 sampai 51. Yohanes pasal 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini pujian Yesus kepada Natanael. Begitu dilihat Natanael, Yesus tahu luar dalam dia, Bapak Ibu. Dan dikatakan inilah Israel sejati. Ya kan? Ada kesejatian di dalamnya, ada ketulusan di dalamnya. Ada satu nilai-nilai yang luar biasa di dalam diri Natanael. Iya kan? Dia akan melihat langit terbuka. Luar biasa, saudaraku. Iya kan? Kesejatian menurut ukuran Tuhan, tidak ada hal yang kita sembunyikan. Di hadapan Tuhan semua terbuka dan telanjang, Bapak Ibu. Tidak ada yang kita sembunyikan. Iya kan? Yesus sungguh luar biasa, Tuhan kita ini. Dia mampu melihat kepada hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita berperilaku munafik, ya saudaraku, bertobat, saudaraku. Gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Karena menurut standar Tuhan, dia melihat kepada hati yang paling dalam. Jadi alangkah percumanya kita berseru kepada Yesus Tuhan, kalau kita itu berperilaku, ia akan jahat. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, di dalam kita ada kepalsuan. Iya kan? Ini kita harus sinkronkan. Orang yang bertuhan kepada Yesus Kristus harus berperilaku tidak ada kepalsuan. Natanael memiliki hal itu. Bahkan Natanael percaya akan perkataan Yesus di bawah pohon ara. Bukan di dalam nilai-nilai kemewahan. Saudaraku, di dalam kesederhanaan Natanael mampu melihat dan percaya siapa Yesus ini, Bapak Ibu. Kita seringkali mengatakan, aku mau melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Padahal engkau tidak tahu. Tuhan datang di dalam kesederhanaannya. Nah, ini masih ada hubungan dengan Natal, Bapak Ibu. Tuhan lahir di kandang domba, Bapak Ibu. Kalau engkau melihat itu, bagaimana? Engkau masih tetap setia? Ada kesejatian di dalam hidupmu sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus? Adalah bohong kalau Bapak Ibu memandang rupa bagi setiap manusia. Hanya pilih-pilih dalam pergaulan. Orang kaya kau anggap saudara, orang miskin kau anggap bukan manusia, bukan saudara. Demikian kau tidak bisa menipu, saudaraku. Banyak orang Kristen, orang kaya saja dipandang luar biasa. Tetapi orang miskin diabaikan. Bagaimana kau bisa memandang Yesus Kristus yang lahirnya di kandang domba, yang begitu sederhana? Kalau engkau bilang, aku adalah penyembah-penyembah Tuhan, bohong. Bohong, saudaraku. Iya kan? Dilihatlah dalam cara kau bergaul. Tidak ada kesejatian. Yang ada adalah kepalsuan. Iya kan? Kita harus bisa melihat dengan mata jasmani juga dengan mata rohani, saudaraku. Kedua-dua mata itu jangan mau dipalsukan.
Jangan mau maksudnya dipalsukan oleh orang-orang jahat, oleh si iblis ya, bro, yang menyamar sebagai malaikat terang. Lihatlah Tuhan secara kesederhanaan dan percayalah akan nilai perkataannya. Itulah di situ manusia dinilai oleh Tuhan seperti Nathanael. Bukan hanya dia bisa melihat Tuhan, tapi dia melihat sesuatu keajaiban-keajaiban yang Tuhan adakan. Langit terbuka, dia bisa melihat malaikat-malaikat Allah begitu banyak, saudara. Makanya, saudaraku, bagi saya pribadi, kalau orang banyak mengaku mau ketemu Tuhan, saya perhatikan tingkah lakunya, Bapak Ibu. Ya, itu saja, itu gampang sekali. Nilai itu langsung mengikuti, Bapak Ibu. Kalau engkau mengatakan, saya ketemu Tuhan, saya bertemu Tuhan, saya melihat surga, tetapi memandang rupa atas orang-orang, sesama manusia, itu bohong, saudaraku. Itu bohong. Jadi bakal apa gunanya kalau kita berbohong sedemikian rupa? Itu bukan standar Tuhan, saudara. Ya kan, enggak usah gembar-gembor lah kalau kita katanya berjumpa dengan Tuhan. Tapi dengan demikian kita melihat orang-orang lain pilih kasih. Itu bohong. Jadi jangan Yohanes 8 ayat 44, bapa dari segala dusta itu adalah iblis. Makanya setiap kita harus hati-hati, saudara. Jangan mudah mengatakan saya ketemu Tuhan, padahal tidak. Ya kan? Apa gunanya kita berbohong? Kita mencari pujian manusia. Gak ada gunanya, saudaraku. Waktu itu aku berterus terang kata Tuhan. Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Wah, mengerikan sekali, saudaraku. Iya kan? Jadi, saudaraku, harus sinkron lah dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuat. Nathanael ada kesejatian di dalam. Inilah Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam orang ini. Tuhan bisa melihat kita sedemikian rupa. Belajar dengan Nathanael, dengan sikapnya kepada Tuhan. Dan tidak ada kepura-puraan, saudaraku. Iya kan, saudaraku? Jadi setiap kita, Tuhan melihat. Mata Tuhan memandang menjelajah ke seluruh bumi. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat dahsyat, maha tahu. Dan kita di hadapannya terlanjang. Tidak ada yang mampu kita sembunyikan. Serapi-rapi bangkai kita sembunyikan akan bau juga, Bapak Ibu. Iya kan, daripada kita malu, lebih baik kita bertobat. Penting ya Bapak Ibu ya, kita ini hidup sebentar kok di muka bumi ini. Iya kan, kemudian kita akan lenyap. Manusia seperti uap. Di sana kita akan hidup dalam kekekalan. Kekekalan di dalam surga lah yang kita upayakan, yang sudah kita dapatkan, dan itu kita pertahankan. Jangan ada kepalsuan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, standar kekudusan. Matius 5 ayat 27 sampai 29, standar kekudusan. Kamu telah mendengar firman Tuhan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudaraku, banyak orang bangga, saya tidak melakukan perzinahan. Bagaimana dengan pikiranmu? Yang melayang, yang dibiarkan begitu buas. Memandang seorang wanita, engkau menginginkannya, engkau membayangkannya dengan hal-hal perzinahan. Padahal itu bukan istrimu. Itu sudah berzina menurut ukuran Tuhan, Bapak Ibu. Menurut standar Tuhan. Jangan kau pikir Tuhan ini terbatas. Nah, namanya Tuhan tiada batas. Dia mampu membaca pikiranmu. Ingat di Matius 16, ya kan? Di Matius 16 yang waktu bicara soal Petrus dihardik sama Yesus. Enyalah engkau iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan mampu membaca pikiran Petrus waktu itu, Bapak Ibu. Iya kan? Karena tidak setuju dengan kemesiasan Yesus Kristus yang harus dianiaya di Yerusalem. Yang harus mati, dibunuh, dan bangkit hari ketiga. Petrus tidak setuju. Ternyata, saudaraku, itu bukan pemikiran yang murni pemikiran Petrus. Itu sudah dirasuk oleh pemikiran-pemikiran si jahat. Saudaraku, iblis itu menyerang kita melalui pikiran terlebih dahulu. Bila Bapak Ibu matamu bisa melihat melalui penglihatan berpikir. Nah, ini perlu hati-hati. Kalau kita mengikuti standar Tuhan, Bapak Ibu, apa yang kita lihat,
Sudah barang tentu kita tidak menginginkannya, itu bukan hak kita. Apalagi bicara melihat wanita. Ya kan? Menginginkannya. Bukan istri kita. Itu sudah berzina, Bapak Ibu. Perzinahan rohani. Sama juga berdukun. Berdukun itu berzinahan rohani. Jangan kau anggap sepele, Bapak Ibu. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Standar Tuhan adalah standar hati dan pikiran suci. Berbahagialah engkau yang suci hatinya, engkau dapat melihat Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Sebab standar ini yang standar yang harus kita ikuti. Bukan standar-standar nilai duniawi. Seringkali saudaraku orang-orang Kristen secara puritan itu luar biasa Bapak Ibu. Menjaga perilakunya. Tetapi hatinya tidak dijaga. Pikirannya tidak dijaga. Melanglang buana. Ya memang gak ada yang tahu. Pikiranmu melayang bagaimana dan mengkondisikan apa. Tapi Tuhan tahu, saudaraku. Ini perlu hati-hati. Kita mau ikut standar Tuhan atau tidak. Ini penting, saudaraku. Engkau mau ikut standar dunia. Wah, terserah. Iya kan? Mengingat kita masing-masing mempunyai tanggung jawab dan mempunyai tuayan yang apa yang kita tabur. Saudaraku, demikian hal-hal standar dari Tuhan. Iya kan? Standar kebaikan, standar ketulusan, standar kesetiaan, standar kesejatian, standar ketulusan. Ada satu lagi, saudara. Standar keadilan. Satu lagi, keenam, standar keadilan. Matius 20 ayat 8-16. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut berkata kepada tuannya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan ini menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku, ini keadilan Tuhan. Tampilan keadilan Tuhan. Jadi, ceritanya Bapak Ibu begini. Jadi ada orang masuk kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, 1 dinar. Sedangkan ada yang dipanggil kerja dari jam 4 sampai jam 5 sore, hanya 1 jam, 1 dinar juga. Ya sudah tentu yang jam 8, ya kan, protes dong. Kami ini dari pagi, panas-panas, capek-capek, cuma 1 dinar, kok sama dengan orang 1 jam? Ya kalau memang ukuran dari situ, Bapak Ibu, memang dia diperlakukan tidak adil. Tapi ingat, keadilan Tuhan ini, saudaraku, itu benar. Ingat semula pada saat orang itu dipanggil. Orang itu sebelum dipanggil kerja kan nganggur. Kalau nganggur tidak dapat upah apa-apa. Ingat, saudaraku, banyak orang Kristen seperti itu. Banyak dirinya membandingkan, aku sudah Kristen menjadi Kristen 10 tahun, 20 tahun. Kok ini orang Kristen baru 2 tahun, kok berkatnya luar biasa. Sementara saya 10 tahun menjadi Kristen, belum dapat apa-apa, motor pun tidak punya. Saya orang Kristen sudah 20 tahun masih tetap miskin. Sementara mereka Kristen baru 3 tahun kaya raya. Oh, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Ingat, saudaraku, ingat keadilan Tuhan, itu hak Tuhan, saudaraku. Ingat waktu engkau dipanggil, engkau siapa? Nah, seringkali kacang lupa kulit, saudaraku. Kalau kita kacang tidak lupa kulit, kita tahu. Kita itu dipanggil dari orang berdosa. Mendapatkan upah juga sudah puji Tuhan. Jangan lihat orang lain. Orang lain mau diberkati lebih banyak dari kita, biar saja. Itu hak Tuhan. Hak Tuhan kita, Bapak Ibu. Supaya tidak muncul iri hati. Iri dengki. Biar saja, saudaraku. Iya kan? Jadi hitungan-hitungan menurut orang duniawi jangan kita ambil. Jangan kita bawa dan jangan kita percaya sebagai patokan pedoman hidup kita. Sebab yang munculnya adalah akar pahit, Bapak Ibu. Kalau menurut ukuran Tuhan,
Iya kan? Hak Tuhan. Mau kasih orang itu berapa, sebanyak berapa, itu hak dia. Kita diselamatkan saja sudah haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ingat waktu kita dipanggil, Paulus menyadari, aku ingat waktu aku dipanggil, aku bukan siapa-siapa. Iya, makanya Paulus memperingatkan kita dalam hal itu. Ingat waktu kamu semula dipanggil. Ingat waktu keadaanmu semula, kamu siapa di hadapan Tuhan. Iya kan? Kita nih, saudaraku, kita ini cuman dicangkok kepada pokok anggur, saudaraku. Dicangkok itu bukan daripada rantingnya, dicangkokkan kepada pokok anggur. Saudara, tapi kalau kita hari ini disebut anak Tuhan, itu puji Tuhan lebih dari segala-galanya. Ini standar keadilan dari Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali orang mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Bahkan ada orang ateis bicara Tuhan tidak adil. Kok ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang, ada yang sakit, ada yang sehat. Mana keadilan Tuhan? Bukan di situ ukuran keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan adalah engkau diambil dari lumpur dosa, diberikan pengampunan, sama-sama diberikan upah, diberikan pengampunan, diberikan surga. Luar biasa. Bukan hitung secara materi, tetapi hitunglah secara rohanimu yang di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Mulai saat ini, saudaraku, jangan ada iri hati. Kalau engkau sudah Kristen 10 tahun, masih tetap sengsara, setia, Bapak Ibu. Iya kan? Ingat waktu engkau dipanggil, engkau siapa? Dari lumpur dosa kita diselamatkan. Dari kejahatan kita diampuni. Iya kan, kita beroleh keselamatan dari Yesus Tuhan kita yang adil, benar-benar adil. Semua sama Tuhan diperlakukan sama. Kalau diperlakukan nilai-nilai dengan nilai-nilai yang tidak sama, saudaraku, itu hak Tuhan. Sehingga kita tahu nilai-nilai keadilan dari Tuhan. Iya kan, walaupun mungkin kita, iya kan, saya punya teman Bapak Ibu itu seorang hamba Tuhan, dia bersaksinya luar biasa Bapak Ibu. Yang begitu hebatnya Tuhan memelihara dia. Suatu saat dia dapat sakit Bapak Ibu, di situ dia bersungut. Kenapa Tuhan tidak memperlakukan aku secara adil? Kalaupun yang sakit bukan aku, harusnya orang berdosa yang sakit demikian, bukannya aku. Kenapa aku harus mendapatkan kesakitan demikian berat? Sementara aku kan sudah memenangkan banyak jiwa. Sementara aku kan sudah bekerja di ladang Tuhan. Saudara, hari dia kecewa dan meninggal dalam kekecewaan. Saudaraku, mari kita memakai keadilan dari Tuhan. Iya kan? Jadi, bersihkan dirimu dari iri hati. Kalau hari ini kau merasa tidak sebaik orang-orang dunia, jangan iri hati. Apalagi berpindah kepercayaan. Banyak orang Kristen sudah komplain dengan saya, Pak, itu tetangga saya. Jarang ke gereja, Pak. Bahkan sering ke dukun. Kok dia hidupnya kia-kia saja tuh? Happy-happy saja. Iya kan? Anaknya baik-baik, sehat-sehat. Rezekinya banyak. Baru dia naik pangkat. Iya kan? Sementara saya yang tiap hari ke gereja, yang setiap hari berdoa, ikutin pendoa-pendoa syafaat. Kok saya miskin, Pak? Saya masih tetap melarat, Pak. Kau lihat. Iya, itu memang buktinya engkau pakai pedoman dari dunia, bukan dari Tuhan. Iya kan? Nah, itulah kondisi yang terjadi. Akhirnya dia membatalkan kerajinan ke gereja. Dan akhirnya percuma lah Pak saya ke gereja, nggak ada gunanya. Ngambek Bapak Ibu. Dan akhirnya tidak lagi mau ke gereja. Dia bandingkan dirinya dengan tetangganya. Apalagi membandingkan dirinya yang bukan Kristen. Gemuk-gemuk, sehat-sehat, naik pangkat pasti. Padahal orang itu bukan Kristen. Nggak usah iri hati, saudara. Iya kan, nggak usah iri hati. Tuhan adil. Tuhan itu adil. Jangan kau gugat keadilan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. 6 standar sudah kita dapatkan di hari ini. Kiranya standar inilah yang kita pegang, saudara. Sebagai patokan. Standar Tuhan. Bukan standar dunia. Sehingga kita tetap sebagai orang-orang yang Tuhan berkenan. Sampai akhir hayat kita.
Aku telah mengakhiri pertanian yang baik. Aku sudah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan Tuhan berikan kepadaku. Dan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu untuk kami mengikuti standar dari Tuhan dalam perilaku kami, dalam tindak tanduk kami, dalam hati dan pikiran kami. Standar Tuhan sajalah yang kami ikuti, bukan standar dunia. Agar kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa melihat hati kami yang paling dalam. Kami di hadapan-Mu terlanjang Tuhan, terbuka. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau di hari ini, di penghujung tahun ini, kami kembali diingatkan untuk hidup kami tetap menurut standar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar khotbah di pagi hari ini. Mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sukses selalu.